Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 610.1. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong saat mereka terbang di udara, sementara kota Radiant berantakan total tidak jauh di belakang mereka. Radiant City berantakan. Bukan hanya karena kematian Su Tianran, tetapi juga karena banyak alat jiwa pengintai udara meledak. Hanya sedikit orang yang tahu tentang kematian Su Tianran untuk saat ini, tetapi seluruh warga kota bisa melihat ledakan alat pengintai jiwa di langit. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Radiant City telah turun ke dalam kekacauan, dan tidak ada yang tahu berapa lama sebelum bisa tenang. Namun, Huo Yuhao sangat percaya diri pada Zhu Zi. Dia terlalu mampu, dan hampir setiap situasi ada dalam genggamannya. Karena dia sudah siap untuk berurusan dengan Su Tianran, dia pasti juga bersiap untuk apa yang akan terjadi sesudahnya. Sekarang adalah waktunya baginya untuk membalik kartunya satu demi satu. Huo Yuhao dan Tang Wutong pergi begitu saja. Dia bahkan tidak mencoba mengatur apapun, dan dia juga tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Zhu Zi. Dia tahu bahwa mereka pergi sedikit terlalu tiba-tiba. Dia juga ingin tinggal, dan dia ingin menonton Zhu Zi mengatur kembali urusan internal Kekaisaran Sun Moon, dan menjalankan janjinya untuk tidak bergerak melawan Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Douling dalam 10 tahun. Itu pilihan terbaiknya. Selama dia dan Tang Wutong ada di sekitar untuk mengintimidasi Kekaisaran Sun Moon, dia percaya bahwa dia tidak akan berani melakukan apapun dengan terburu-buru. Tetapi dia harus pergi. Jika dia tidak pergi, dia dan Tang Wutong mungkin tidak akan bisa pergi lagi. Huo Yuhao dan Tang Wutong menghujani Su Tianran untuk menghancurkannya selama pertempuran epik itu, tetapi masalah serius muncul di tubuh mereka. Retakan secara mencolok merobohkan penghalang yang Long Xiaoyao dan Ye Sishui tinggalkan di tubuh mereka, dan penghalang ini bisa hancur kapan saja. Begitu rintangan ini runtuh, mereka berdua akan beresiko menjadi gila. Ini terutama terjadi pada Huo Yuhao, karena kekuatan spiritual Evil Tyrant King masih memberontak hebat di dalam laut spiritualnya. Skydream Ichewon benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk membawa berita ini kembali ke Shrek Academy pada saat seperti ini. Mereka harus menemukan tempat untuk bercocok tanam. Kalau tidak, mereka akan menghadapi kematian. Karena itu, ia mengucapkan beberapa kalimat singkat sebelum dengan cepat membawa Tang Wutong pergi dari kota Radiant dan menuju Kekaisaran Jiwa Surgawi. Bagaimana kabarmu, Yuhao? Tang Wutong dapat dengan jelas merasakan bahwa telapak tangan Huo Yuhao sedingin es, dan kekuatan jiwanya melonjak dengan kuat di dalam tubuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya aneh, dan itu pertanda Huo Yuhao hampir kehilangan kendali atas kekuatan jiwanya. Huo Yuhao tidak terlihat begitu baik ketika dia berkata, "Saya khawatir saya tidak bisa bertahan lebih lama. Kita harus menemukan tempat untuk bercocok tanam. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah." Petik 2. Tang Wutong mengangguk dan berkata, "Ayo kita lakukan di sini. Kami tidak bisa menunda ini lagi. Ada lembah di bawah mereka. Mereka tidak bisa diganggu dengan mendapatkan arah yang benar karena masalah besar yang muncul di tubuh mereka, dan mereka tidak tahu di mana mereka berada. Tetapi mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain karena mereka segera turun." Tang Wutong meninju lubang di sisi gunung, dan dia mendukung Huo Yuhao saat mereka menyelinap masuk. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyembunyikan diri pada saat seperti ini. "Kalian berdua bisa tenang saat Anda berkultivasi. Kami akan melindungi kalian." Permaisuri salju dan permaisuri es muncul dari tubuh Huo Yuhao pada saat yang sama. Mereka memiliki ekspresi gugup di wajah mereka, karena kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual dalam tubuh Huo Yuhao terlalu besar. Bahkan dengan pengalaman dan pengetahuan mereka belum pernah melihat undulasi energi sebesar ini, yang tampaknya melampaui batas dunia ini, dan Huo Yuhao bisa meledak kapan saja. Jika itu terjadi, maka semua upaya yang telah mereka lakukan sebelum ini akan sia-sia. Huo Yuhao bahkan tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia nyaris tidak bisa terbang, dan dia sudah mengendalikan dirinya sebanyak yang dia bisa. Dia duduk di tanah dan segera fokus saat dia menggunakan semua kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan kekuatan jiwanya. Tang Wutong membantunya menyilangkan kakinya dan duduk di seberangnya. Mereka tidak bisa lagi menggunakan kekuatan Haodong untuk mengolah. Selain itu, kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka terlalu besar, jadi dia tidak bisa membantu Huo Yuhao sama sekali.
Dia menghadapi masalah yang sama besarnya, dan dia hanya mengamati Huo Yuhao sejenak dan memastikan bahwa dia tidak dalam bahaya sebelum dia mulai bermeditasi. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mempertahankan penghalang itu di tubuhnya sebelum hal lain. Penghalang Huo Yuhao mulai pecah tanpa dapat ditarik kembali, ketika kekuatan jiwa yang menyerupai gelombang pasang melonjak di dalam tubuh ini. Inti jiwa spiritual Huo Yuhao telah diisi oleh kekuatan spiritual Affiliate Tyrant King yang tangguh, dan kekuatan jiwa Long Xiaoyao juga telah memenuhi inti jiwa Ice Ultimate-nya hingga penuh. Tubuh Huo Yuhao seperti balon besar yang telah dipompa dengan udara sebanyak yang dibutuhkan, dan masih dipompa terus-menerus. Tubuh Huo Yuhao sudah mulai membengkak. Uratnya menggembung di kulitnya, dan tubuhnya berwarna merah tidak sehat. Matahari keemasan dan bulan biru berkerlap-kerlip tak henti-hentinya di belakangnya, dan udara akan berubah samar-samar dengan setiap kedipan. Untungnya, Tang Wutong duduk di seberangnya. Matahari keemasan dan bulan ungu berkedip di belakangnya pada saat yang sama, dan mereka beresonansi dengan aura Huo Yuhao. Resonansi ini, dan mungkin juga karena inti jiwa Yin yang komplement mereka, nyaris tidak menekan badai energi di tubuh Huo Yuhao. Permaisuri es dan permaisuri salju berjaga di pintu masuk gua. Permaisuri es melirik Ratu Salju dengan cemas dan bertanya, dia tidak dalam kondisi yang sangat baik. Bisakah dia bertahan? Petik 2. Permaisuri Salju menurunkan suaranya dan berkata, dia pasti bisa. Bukankah kita berhasil mengatasi setiap masalah dan kerja keras selama bertahun-tahun, tidak peduli apa yang kita hadapi. Ini adalah langkah terakhir yang harus diambil, dan jika dia bisa berhasil, maka dia akan naik melalui langit. Mimpi kita akan menjadi kenyataan. Tetapi jika dia gagal, petik 2. Permaisuri Salju tersenyum cerah ketika dia berbicara. Jadi bagaimana jika dia gagal? Jika bukan karena dia, kita mungkin sudah lama mati. Mari kita menemaninya jika dia gagal. Petik 2. Permaisuri es tercengang. Apakah kamu sudah memutuskan, Snow Empress? Permaisuri Salju tersenyum tipis dan menjawab, apakah Anda benar-benar bertanya kepada saya itu? Bukankah kamu sudah memutuskan juga? Anda hanya tidak mau mengakuinya. Meskipun Anda selalu begitu galak terhadap Skydream Ichewon setiap hari, saya dapat mengatakan bahwa mata Anda menjadi semakin lembut dan lembut. Sepertinya Anda benar-benar menemukan seseorang yang Anda sukai. Anda telah memutuskan untuk memadukan asal Anda dengan Yuhao, bukan? Dan Anda akan melakukannya karena Skydream telah menyelesaikan fusi sendiri untuk membantunya. Jadi kita dibiarkan dengan asal spiritual kita, dan itulah kekuatan terakhir yang dapat kita gunakan untuk membantunya. Kita tidak dapat dipisahkan darinya setelah menyelesaikan perpaduan ini, dan bahkan jika dia berhasil mencapai dunia itu pada akhirnya, kita tidak dapat memisahkan diri kita darinya. Itulah arti sebenarnya dari satu untuk semua, dan semua untuk satu. Saya tidak tega meninggalkan kalian. Jadi mengapa saya tidak bisa mengambil keputusan? Petik 2. The Ice Empress memegang tangan Snow Empress. Dia tersipu ketika dia berkata, Snow, aku tidak dengan orang itu. Permaisuri Salju terkikik dan berkata, kami sudah saling kenal selama ratusan ribu tahun. Bagaimana saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Jangan terlalu memikirkan ini, karena aku tidak mencoba menggodamu. Aku benar-benar bahagia untuk kalian berdua. Bukankah kita semua berada di tempat yang baik saat ini? Petik 2. Iya. Apapun yang terjadi, kita harus membantunya melewati ujian yang sulit ini. Biarkan aku pergi dulu, Snow. Yuhao berada dalam situasi yang mengerikan sekarang, dan dia perlu menstabilkan dirinya sendiri. Petik 2. Baiklah, pergi. Saya akan tinggal di sini. Permaisuri Salju memandang Permaisuri Es dengan serius, dan dia memeluknya dengan lembut sebelum dia melepaskannya dengan senyum tipis di wajahnya. Permaisuri Es bergegas di depan Permaisuri Salju, dan dia memberinya kecupan di wajahnya sebelum dia terkikik dan lari. Huo Yuhao berada dalam situasi yang mengerikan. Orang bisa mengatakan bahwa dia berada dalam kondisi terburuk yang pernah dia alami. Ada terlalu banyak energi di dalam tubuhnya. Yang paling dia inginkan adalah melampiaskan energi yang sangat besar dari tubuhnya, tetapi dia tidak bisa melakukan itu sama sekali. Huo Yuhao tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwanya dengan kekuatan rohaninya, karena kekuatan rohaninya berantakan sejak awal. Kekuatan spiritual Affiliate Tyrant King telah dibersihkan, tetapi kekuatan spiritual itu sendiri keras, seperti mengandung roh pembalasan hebat di dalamnya. Itu terus mendatangkan malapetaka, dan ingin mendominasi lautan spiritual Huo Yuhao. Affiliate Tyrant King telah menjadi makhluk jiwa yang tangguh dengan lebih dari 700.000 tahun kultivasi.
Meskipun tubuhnya sudah mati, dia masih bisa membalas sementara menarik napas terakhirnya. Tidak heran saya tidak merasakan gelombang spiritual setelah kematiannya. Dia menyembunyikan kekuatan rohnya di dalam cincin jiwanya, dan dia memadatkan kekuatan spiritual yang sangat besar di dalamnya. Jelas bahwa Evil Tyrant King menghitung tepat sebelum kematiannya bahwa saya harus menyerap inti jiwanya, dan apa yang dia coba lakukan sekarang adalah merasuki saya. Dia ingin memiliki tubuhku. Huo Yuhao tidak akan takut pada Evil Tyrant King jika Long Xiaoyao tidak memasukkan semua kekuatan jiwa itu ke dalam tubuhnya. Dia memiliki Sky Dream Ichewom dan Putri Duyung, dan kekuatan spiritualnya sangat kuat di tempat pertama. Huo Yuhao masih memiliki kekuatan emosinya, dan Evil Tyrant King tidak layak bersaing dengannya karena dia hanya memiliki asal spiritualnya yang tersisa. Tapi Huo Yuhao berada dalam masalah besar sekarang, karena kekuatan jiwa di dalam tubuhnya memberontak. Kekuatan jiwanya memberontak ke titik di mana dia tidak bisa berkonsentrasi untuk berurusan dengan Evil Tyrant King, yang merupakan masalah terbesarnya. Lautan spiritual Huo Yuhao kacau. Putri Duyung dan Sky Dream Ichewom hampir tidak bisa bertahan, dan ia berada dalam situasi yang sama. Pikirannya mulai merasa grogi. Untungnya, inti jiwa rohaninya cukup kuat sehingga roh Evil Tyrant King tidak bisa benar-benar menyelesaikan kepemilikan. Tetapi hasilnya akan tetap sama jika situasi ini dibiarkan berlanjut. Soul Land 2 Chapter 610.2. Evil Tyrant King cerdas. Dia bisa dengan jelas merasakan apa yang Huo Yuhao alami, karena dia tidak akan melakukan apapun sebaliknya. Apa yang bisa dia lakukan adalah menunggu kesempatan ketika sesuatu terjadi pada tubuh Huo Yuhao. Begitu Huo Yuhao tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya, dan begitu Evil Tyrant King benar-benar melepaskan malapetaka, maka inti jiwa Huo Yuhao tidak lagi stabil. Itu adalah waktu terbaik untuk memiliki. Evil Tyrant King masih senang bisa memiliki tubuh Ultimate Douluo. Dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan rohnya ketika Huo Yuhao membunuhnya, dan dia bahkan bisa dilahirkan kembali melalui salah satu tubuh keturunannya. Evil Tyrant King memiliki roh yang sangat tangguh, dan membunuhnya benar-benar tidak mudah. Tetapi dia tidak memilih itu, karena dia memperhatikan tubuh Huo Yuhao. Kekuatan Evil Tyrant King akan sangat terpengaruh jika dia memilih salah satu keturunannya untuk dilahirkan kembali, dan dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan kembali kondisi puncaknya. Itu masih mungkin saat itu, dan yang dia butuhkan adalah lebih banyak waktu. Itu adalah pilihan konservatif. Tetapi dia tidak dapat membuat pilihan yang sama kali ini karena dia akan menghadapi kesengsaraan berikutnya, dan kesengsaraannya tidak akan peduli jika dia terluka parah atau jika dia telah dilahirkan kembali melalui kepemilikan. Kesengsaraan akan menargetkan jiwanya, dan Evil Tyrant King tidak percaya diri berhasil melewati kesusahan besar ini bahkan jika ia berada di puncaknya. Dia tidak memiliki energi kehidupan yang hebat seperti yang dilakukan Dewa Beast, belum lagi ketika dia sudah terluka parah. Dia benar-benar akan menemui ajalnya begitu kesusahan melanda. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengambil jalan yang berisiko setelah beberapa pemikiran, dan ia memilih untuk memiliki tubuh Huo Yuhao. Seperti yang Huo Yuhao tebak, Evil Tyrant King yakin bahwa Huo Yuhao tidak mungkin meninggalkan cincin jiwa yang begitu hebat, dan Evil Tyrant King masih akan punya waktu untuk memiliki salah satu keturunannya bahkan jika Huo Yuhao melupakannya. Dan begitu Huo Yuhao menyerap cincin jiwanya, Evil Tyrant King akan mencari kesempatan untuk memiliki tubuhnya. Tubuh makhluk jiwa tidak bisa menyembunyikan auranya, tetapi tubuh manusia bisa. Selain itu, Huo Yuhao memiliki kultivasi yang tinggi dan kekuatan jiwa yang tangguh. Jika Evil Tyrant King dapat berhasil memiliki tubuhnya dan menyelesaikan inti jiwa ketiganya, maka dia akan benar-benar yakin bisa melewati kesusahan berikutnya. Dia bahkan bisa menggunakan tubuh manusia ini untuk menerobos ke alam dewa. Evil Tyrant King diliputi oleh keserakahan yang hebat, dan itulah alasan mengapa ia memilih jalan yang lebih berisiko ini. Sepertinya kesempatannya telah datang, dan kesuksesan ada dalam genggamannya. Karena itu, dia tidak tergesa-gesa sama sekali. Dia sedang menunggu sesuatu terjadi pada tubuh Huo Yuhao sebelum dia akan melakukan serangan habis-habisan. Dia tidak ingin merusak tubuh ini, karena apa gunanya kepemilikan jika itu terjadi. Dia harus menunggu sampai Huo Yuhao hampir hancur sebelum dia bisa mengendalikan tubuhnya. Setelah itu, ia akan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat setelah bergabung dengan tubuh Huo Yuhao untuk mengendalikan kekuatan jiwa yang memberontak, menekannya, dan perlahan menyerapnya. Evil Tyrant King menjadi semakin puas dengan situasi saat ini sambil terus berpikir.
Segalanya berjalan lebih baik dari yang ia duga, tubuh yang sempurna, tipe yang sempurna, dan lautan spiritual yang begitu kuat sehingga bisa membawa kekuatan spiritualnya. Masih ada kekuatan jiwa yang tidak terserap tetapi sangat murni, dan bentuk inti jiwa ketiga masih dalam jangkauan. Ini adalah jenis hadiah terbaik yang bisa diberikan surga kepadanya. Bayangan hijau kebiru-biruan terlihat di belakang Huo Yuhao pada saat ini. Dia tidak dianggap sangat cantik, tapi aura sedingin es dan keanggunan agung, tubuhnya yang sempurna dan memikat, dan kerangka hijau gioknya memberikan keindahan yang unik dan eksotis. Tang Wutong lebih mudah saat dia duduk di hadapan Huo Yuhao. Matahari keemasan dan cahaya bulan ungunya berkedip saat mereka memancarkan dan meredup terus-menerus. Meskipun dia tidak stabil, undulasinya tidak sekuat itu. Tapi situasi Huo Yuhao jauh lebih buruk. Matahari keemasannya berkembang, tetapi bulan birunya sangat redup ketika kabut tebal keluar dari tubuhnya. Pakaiannya benar-benar basah ketika butiran besar keringat bergulir dari dahinya. Permaisuri es menarik napas panjang. Tubuhnya menjadi seperti ekor kalajengkingnya, dan bersinar dengan cahaya hijau giok yang cemerlang. Warna hijau itu bukanlah warna yang dipenuhi dengan kehidupan, tetapi warna yang dingin hingga ekstrim. Kabut yang naik dari tubuh Huo Yuhao segera berubah menjadi partikel es yang tak terhitung jumlahnya yang melayang turun, dan gua itu dibersihkan. Mata sang Ice Empress berkilau seperti dua pilar api dingin. Dia menyilangkan kakinya, duduk di belakang Huo Yuhao, dan menekankan satu telapak tangannya ke punggungnya. Dia bergerak lebih dekat ke tubuhnya, dan menekankan tangannya pada dantian Huo Yuhao. Api hijau tebal membakar dalam matanya di saat berikutnya, dan rona hijau meresap ke seluruh gua. Tidak satu inci es pun dilepaskan, dan permaisuri es perlahan-lahan menutup matanya saat dia membakar indera spiritualnya, dan senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik sementara suaranya sendiri bergema di dalam hatinya. Kamu sangat konyol, Sky Dream. Saya tidak fasih berbicara, dan saya tidak benar-benar tahu harus berkata apa, tetapi saya bisa mengingat semua yang telah Anda lakukan untuk saya selama bertahun-tahun. Meskipun aku kedinginan, kau sudah melelehkanku, dan hanya ini yang bisa kulakukan. Ini adalah jenis cinta terbaik yang bisa kuberikan padamu. Saya membakar indera spiritual saya, dan kita tidak akan lagi terpisah. Gelombang es melonjak ke tubuh Huo Yuhao, dan kekuatan jiwa yang memberontak di dalam dantiannya segera diam. Bukan karena kekuatan jiwanya berhenti beredar, tetapi karena ia dibekukan oleh gelombang es aneh itu. Kekuatan jiwa Long Xiaoyao sangat hebat, tetapi permaisuri es membakar perasaan rohaninya, dan kekuatan arwahnya tidak kalah dengan kekuatan Douluo tertinggi. Itu adalah kekuatan pembekuan murni, dan baik kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa akan langsung beku. Ekspresi Huo Yuhao menjadi jauh lebih tenang ketika kekuatan jiwa di dalam dantiannya membeku. Dia perlahan-lahan menarik napas dalam-dalam, dan auranya seserius sebelumnya. Tampaknya ada auman naga bergema di udara dengan napasnya. Huo Yuhao dalam kesakitan yang paling besar bahwa dia bisa berada tepat sebelum permaisuri es mulai membakar indera spiritualnya. Tentu saja, dia tahu bahwa dia telah ditipu, dan ini terjadi padanya karena dia terlalu bersemangat untuk sukses. Namun, dia tidak mungkin membuat pilihan lain dalam situasi seperti itu ketika dia memikirkan kembali situasinya. Sky Dream Ichewom telah memberinya jaminan, dan cincin jiwa 700.000 tahun begitu memikat sehingga dia tidak mungkin memalingkannya. Untungnya, Sky Dream Ichewom ada di sekitar. Sky Dream Ichewom telah menyerap banyak kekuatan jiwa Affiliate Tyrant King di dalam cincin jiwanya, dan Huo Yuhao hanya menyerap sebagian kecil dengan laut spiritualnya. Ini mengakibatkan Affiliate Tyrant King hanya mampu memobilisasi bagian dari kekuatan spiritualnya ketika bergerak melawan Huo Yuhao, dalam upaya untuk mengkonsumsi kekuatan spiritual Huo Yuhao untuk memperkuat dirinya sendiri. Affiliate Tyrant King hanya bisa menyerap kembali kekuatan spiritual dari Sky Dream Ichewom begitu dia telah memperkuat dirinya sendiri sampai batas tertentu. Dengan kata lain, Sky Dream Ichewom membuat proses kepemilikan Affiliate Tyrant King jauh lebih menantang dan rumit. Tetapi bahkan kemudian, kekuatan jiwa di tubuh Huo Yuhao terlalu keras, dan sangat mengejutkan tubuhnya sehingga dia tidak bisa menahan penyerapan Affiliate Tyrant King sama sekali. Huo Yuhao mengalami begitu banyak rasa sakit sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Permaisuri es yang membakar indera spiritualnya seperti tali kehidupan bagi Huo Yuhao pada saat seperti ini, dan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya segera menetap saat dia menghela napas panjang lega. Huo Yuhao mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh ketika ia menghembuskan napas, dan ia menyesuaikan kembali dan mengatur kembali semua kekuatan jiwa yang tidak teratur di dalam tubuhnya.
Inti jiwa yin yang komplemennya mulai berputar dengan stabil, dan kekuatan gravitasi yang sangat besar muncul sekali lagi yang menarik dan mengambil kembali kekuatan jiwa yang kacau dan kekuatan spiritual yang mengalir melalui lorong-lorongnya. Affiliate Ranking secara alami menemukan perubahan besar pada Huo Yuhao begitu terjadi, dan ia menjadi pucat karena ketakutan. Dia sudah mengekspos dirinya sendiri, dan dia mengerti bahwa jika Huo Yuhao kembali unggul, maka tidak ada yang tersisa baginya selain kematian. Affiliate Ranking tidak lagi memiliki tubuh aslinya. Meskipun dia telah membawa roh dan esensinya, dia masih agak jauh dari Huo Yuhao, yang merupakan Douluo utama dan memiliki inti jiwa yin yang komplemen. Affiliate Ranking tidak memiliki kesempatan tunggal jika Huo Yuhao bisa memusatkan seluruh perhatiannya untuk berurusan dengannya. Affiliate Ranking tidak punya pilihan pada saat seperti ini, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir ketika dia meluncurkan serangannya sesegera mungkin. Affiliate Ranking tidak bisa membiarkan Huo Yuhao menarik napas ketika energi yang dia sembunyikan di dalam laut spiritual Huo Yuhao meletus, dan satu roda cahaya jahat bersinar di atasnya. Huo Yuhao menyilangkan kakinya, dan Affiliate berwarna merah darah muncul di belakang punggungnya. Cahaya jahat berkedip-kedip saat seluruh gua tercemar merah. Tang Wutong sudah bermeditasi. Meskipun situasinya jauh lebih baik daripada Huo Yuhao, dia harus berkonsentrasi penuh jika dia ingin sepenuhnya menyerap kekuatan jiwa besar yang ditinggalkan Ye Sishui untuknya, dan dia harus melakukannya saat meditasi. Karena itu, dia tidak tahu masalah besar seperti apa yang terjadi padanya. Seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar, dan mata vertikal secara bertahap terbuka di dahinya. Namun, tidak ada lagi pola matahari mawar emas di sekitar mata vertikal. Sebagai gantinya, ada pola merah gelap aneh yang seperti ular kecil yang keluar dari matanya yang vertikal dan mulai menyebar ke seluruh kepalanya, seperti mereka akan menelan seluruh tengkoraknya. Affiliate Ranking menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini. Permaisuri Es, yang berdiri di belakang Huo Yuhao, diliputi rasa takut, karena dia tidak mengira Affiliate Ranking menyembunyikan kekuatan yang begitu hebat di dalam tubuh Huo Yuhao, ke titik di mana dia hampir tidak bisa menolak sama sekali. Namun, Huo Yuhao akhirnya menstabilkan semua kekuatan jiwa di dalam tubuhnya dengan bantuan permaisuri es, meskipun penderitaan yang intens membuatnya merasa seperti laut spiritualnya terkoyak. Air laut spiritualnya telah sepenuhnya membeku, dan retakan mulai muncul sebagai cairan yang menyerupai lava merah gelap muncul dari retakan itu. Mereka dengan cepat menembus seluruh laut spiritualnya, dan tujuannya sederhana, dia harus mengkonsumsi seluruh lautan spiritual ini. Soul Land 2 Chapter 610.3. Mata jahat Affiliate Ranking yang melayang di atas laut spiritual Huo Yuhao menjadi semakin jelas dan mencolok saat melepaskan kekuatan penuhnya dan berusaha untuk mengkonsumsi laut spiritual Huo Yuhao. Mata jahat bisa mulai mengkonsumsi inti jiwa spiritual Huo Yuhao begitu selesai mengkonsumsi laut spiritualnya, dan ketika itu terjadi, Raja Tiruan Affiliate hampir bisa mengendalikan seluruh tubuh Huo Yuhao. Affiliate Ranking memiliki 700.000 tahun budidaya, dan dia percaya itu tidak akan sulit untuk mengendalikan kekuatan jiwa yang kejam. Huo Yuhao berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan dia hampir tidak bisa menolak sama sekali. Affiliate Ranking sedang mengkonsumsi sebagian besar laut spiritualnya, dan kekuatan jiwanya sendiri baru mulai stabil. Pusaran air bercampur dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual bergegas menuju laut spiritualnya, tetapi asal spiritual Affiliate Ranking terus menghalangi mereka, dan tidak membiarkan Huo Yuhao membantu dirinya sendiri. Tujuan Affiliate Ranking sangat tepat, dia ingin mendominasi laut spiritual Huo Yuhao dengan segala cara. Ketika itu terjadi, dan jika dia bisa menangkap inti jiwa spiritual Huo Yuhao, dia bisa mengurangi kontrol Huo Yuhao ke level terendah. Segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. Huo Yuhao mencoba menerobos beberapa kali sebelum dia tiba-tiba berhenti. Dia diam-diam menyesuaikan kekuatan jiwanya dan mengendalikan rotasi dua jiwanya. Dia tampak seperti menyerah sementara di laut spiritualnya, dan itu membuat Affiliate Ranking sangat terkejut. Apakah anak ini tidak menginginkan laut spiritualnya lagi? Warna merah gelap terus-menerus menutupi bidang besar laut spiritual Huo Yuhao. Pola merah gelap juga membentang ke lebih banyak tempat di wajahnya, dan ekspresinya tampak tidak wajar secara menyeramkan. Sosok permaisuri es di belakangnya menjadi semakin ilusi, meskipun kekuatan pembekuan yang dihasilkan dari dia membakar rasa rohaninya setidaknya bisa memastikan bahwa kekuatan jiwa dalam dantian Huo Yuhao tidak akan menyebabkan dia kesulitan untuk saat ini. Seluruh proses sangat lambat, hari berganti malam, dan malam berganti hari, sementara Huo Yuhao menghadapi ujian hidup dan mati.
Evileye Tyrant King menjadi semakin bersemangat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perlawanan Huo Yuhao menjadi semakin kecil. Dia tidak akan membutuhkan terlalu banyak waktu sebelum dia bisa mengendalikan seluruh lautan spiritual Huo Yuhao, dan ketika itu terjadi, Huo Yuhao tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Huo Yuhao tampaknya sama sekali tidak menyadari fakta ini. Dia hanya menyalurkan kekuatan jiwanya dengan tenang, dan dia sudah sepenuhnya menarik semua kekuatan jiwanya yang tidak teratur dan menggabungkannya kembali ke dalam dua jiwanya. Dia bahkan bisa menyerap beberapa kekuatan jiwa yang telah dibekukan oleh permaisuri es, dan dia menyatu ke dalam inti jiwanya. Dia berkultivasi pada saat yang sama, dan membiarkan kekuatan jiwa inti jiwa yin yang komplement untuk memberi makan tubuhnya, dan untuk memperkuat dirinya sendiri. Aura yang dia keluarkan menyerupai seseorang yang bersiap menerobos untuk menjadi Douluo utama, dan untuk membentuk inti jiwa ketiga. Dia tampaknya benar-benar mengabaikan keberadaan Evileye Tyrant King. Evileye Tyrant King cemas tentang hal itu, karena yang tidak diketahui akan selalu paling menakutkan. Tidak ada makhluk hidup yang secara sukarela melepaskan kendali atas tubuhnya sendiri, jadi pasti ada sesuatu yang salah karena Huo Yuhao tidak mengganggu usahanya untuk mengendalikan laut spiritualnya. Tapi dia tidak mungkin bertanya padanya. Dan Huo Yuhao tidak mungkin menjawabnya bahkan jika dia bertanya. Karena itu, ia menjadi sangat berhati-hati ketika terus mendominasi lautan spiritual Huo Yuhao, tetapi perhatian ekstra ini membuatnya melambat lebih banyak. Di dalam Radiant City Sun Moon Empire, hukum darurat akhirnya dicabut. Lebih dari sebulan penuh, Radiant City telah menjadi sasaran darurat militer selama sebulan, dan lebih dari 200.000 tentara berjaga di setiap gang di dalam Radiant City. Semua jenis alat jiwa pengintai udara menghiasi langit di atas, karena kota ini menghabiskan bulan gelisah dalam sensitivitas. Semua toko dan bisnis di Radiant City telah ditutup sementara selama sebulan terakhir. Ada suasana penuh dendam dan pedih di udara yang membekukan duri semua orang. Alasannya adalah karena kaisar yang telah memperluas wilayah kekaisaran Sun Moon lebih dari sepertiga, dan yang hanya memerintah kerajaan untuk sementara waktu, meninggal karena alasan yang tidak diketahui. Kekaisaran Sun Moon tidak mengumumkan alasan kematian Su Tianran, yang mereka umumkan kepada publik adalah bahwa kaisar sudah mati. Radiant City turun ke kekacauan pada bulan berikutnya, terutama untuk keluarga kerajaan, yang berantakan total. Su Tianran sudah mati, dan masih ada banyak keturunan langsung dari garis keturunan kerajaan. Menurut hukum, orang yang akan mewarisi tahta itu harus menjadi putra satu-satunya Su Tianran, putra mahkota kekaisaran bulan matahari, Su Yunhan. Namun, Su Yunhan terlalu muda, jadi bagaimana mungkin anggota keluarga kerajaan tidak mencari alternatif? Radiant City berantakan, sisi yang berbeda saling bertarung, dan itu terutama terjadi untuk keluarga kerajaan. Kekacauan berlangsung selama setengah bulan, dan banyak tentara swasta dikerahkan di luar Radiant City. Pengadilan juga sangat bergejolak. Juzi adalah permaisuri, tetapi dia tetap diam dari awal sampai akhir, karena dia diduga berjaga di sebelah peti mati Su Tianran, dan dia tidak menunjukkan dirinya sama sekali. Aula ibadah juga memilih untuk tetap diam. Karena itu, semua orang tampaknya secara diam-diam setuju bahwa mereka akan membiarkan anggota keluarga kerajaan untuk menentukan pemenang akhirnya melalui kemampuan mereka sendiri. Oleh karena itu, beberapa anggota kerajaan yang relatif lebih kuat mulai saling bertarung, dan semua orang mulai membentuk aliansi. Namun, yang mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa banyak orang memilih untuk tetap netral ketika mereka membentuk aliansi, seperti mereka sedang menunggu dan mencari sesuatu. Ketika Juzi muncul kembali di pengadilan dengan Su Yunhan setengah bulan kemudian, dan pada saat dia menempatkan Su Yunhan di atas tahta, rakyat kerajaan menjadi gempar. Tapi kegemparan ini tidak berlangsung terlalu lama. Kong Deming, guru dari Aula Ibadah, mengumumkan bahwa Aula Ibadah hanya mendukung putra mahkota, yang merupakan pewaris sah tahta. Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion juga mengumumkan bahwa mereka setia kepada putra mahkota, bersama dengan Fire Phoenix Legion, Evileye Tyrant Legion, dan Terror Claw Legion. Pasukan Kekaisaran Sun Moon yang ditempatkan di dekat perbatasan untuk menyesuaikan dan mengisi kembali barisan mereka juga mengumumkan bahwa mereka mendukung putra mahkota. Legiun Insinyur Naga Jiwa Kekaisaran, yang telah dirusak Huo Yuhao sejak lama, semuanya sendirian. Juzi membalikkan keadaan di pengadilan hampir secara instan, dan semua anggota keluarga kerajaan yang paling terlibat dalam konflik, terutama mereka yang mempekerjakan tentara bayaran pribadi, secara langsung dicap sebagai pengkhianat dan didakwa dengan pengkhianatan. Mereka kehilangan gelar dan dipenjara seumur hidup.
Juzi cukup menunjukkan kemuliaan dan keagungannya sebagai War God Empress, dan dia menggunakan setengah bulan yang tersisa untuk mendapatkan kendali atas seluruh kekaisaran Sun Moon. Dia membantu Su Yunhan naik ke tahta, dan dia menggunakan statusnya sebagai permaisuri dan komandan 3 pasukan untuk memerintah menggantikan kaisar. Su Tianran dianggap sebagai penguasa yang sangat cakap di mata banyak warga kekaisaran Sun Moon. Tapi Juzi juga penguasa yang sangat cakap, dan dia juga permaisuri dewa perang. Efek dari bertahun-tahun kehidupan dan pengalaman di tentara, dan di samping dukungan hampir tanpa syarat Su Tianran, ada di layar penuh. Setiap suara lawan dibungkam dalam waktu yang sangat singkat. Seseorang yang berasal dari keluarga kerajaan kekaisaran Sun Moon telah menemukan Penatua Kong dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Juzi. Penatua Kong bertanya kepadanya dengan jelas, bisakah Anda memimpin kekaisaran untuk menyatukan benua, jika kekaisaran diberikan kepada Anda? Apakah Anda memiliki status yang sama dengan ratu di tentara? Petik 2. Juzi bukan hanya ratu. Dia juga menjadi veteran dan batu penjuru dalam militer. Dukungan dari militer selalu yang paling penting karena generasi kaisar berubah. Kekaisaran Sun Moon masih membutuhkan waktu untuk membangun kembali istana kerajaan mereka. Juzi menangani semua bisnis resmi dari awal hingga akhir. Putra mahkota, Su Yunhan, masih muda, tetapi dia sudah menjadi murid Kong Deming. Dia diperkenalkan ke alat jiwa pada usia muda, sementara ia mulai menumbuhkan kekuatan jiwa dengan cara yang paling mendasar. Tidak sulit membayangkan seperti apa masa depannya dengan para insinyur jiwa tingkat atas yang mendukungnya. Juzi percaya bahwa putranya akan sangat berbakat di masa depan. Juzi berdiri dengan tenang di jendelanya, sementara gaun kuningnya yang mengalir yang membentang di atas tanah cukup menunjukkan keagungan dan keanggunannya. Dia mengenakan mahkota yang dihiasi dengan segala jenis permata indah di dahinya, sementara dia mengungkapkan sejumput putih di depan dadanya. Tangannya saling bertautan dengan telapak tangannya menghadap ke dalam saat dia meletakkannya di perutnya. Tatapannya menembus jendela di depannya saat dia menatap langit malam yang bersih. Dia telah berdiri di sini selama 1 jam penuh, dan dia mempertahankan posisi ini dari awal sampai akhir, tanpa bergerak sedikit pun. Ada sedikit kelembaban di alisnya yang panjang, seperti alisnya yang dihiasi dengan kristal air. Kenapa kamu harus memberitahuku? Dia bergumam pelan. Mengapa kamu harus mengatakan kepada saya bahwa kamu tidak akan kembali selama beberapa tahun lagi? Apakah kamu tahu tekanan yang kamu berikan padaku ketika kamu ada di sekitar, dan bahwa kebencian di hatiku juga ditekan? Tapi kamu tidak ada, dan kamu tidak pernah di sisiku. Kenapa kamu harus percaya padaku? Mengapa? Air mata bergulir di wajahnya, menyelinap di dagunya yang indah dan menetes ke tanah. Tampaknya ada rasa sakit yang tak terbatas di matanya. Dia tampaknya membuat keputusan yang sangat sulit setelah waktu yang lama, dan dia menutup matanya ketika air matanya berhenti. Maaf, Yu Hao. Seluruh gua dipenuhi dengan warna merah gelap. Tang Wutong, yang duduk di sudut dengan kaki bersilang, memancarkan cahaya keemasan samar yang memisahkan dirinya dari warna merah gelap. Dia duduk di sana seperti patung yang indah, dan matahari keemasan dan bulan ungu di belakangnya berkedip samar, tetapi masih belum lengkap. Dia sedang dalam meditasi mendalam, dan dia tidak lagi merasakan apapun tentang dunia luar. Seluruh wajah Huo Yuhao telah menjadi merah gelap, dan pola merah gelap menakutkan yang seperti tentakel membentang dari wajahnya, turun melalui lehernya, dan lurus ke dadanya. Rona merah gelap yang merembes ke seluruh gua berasal darinya. Mata merah gelap yang sangat besar di belakang punggungnya telah sepenuhnya berubah menjadi penampilan Evilleye Tyrant King. Lebih tepatnya, itu adalah miniatur Evilleye Tyrant King. Huo Yuhao tampaknya telah kehilangan kesadaran, dan napasnya sangat tipis sehingga hampir tidak ada. Sosok permaisuri es di belakangnya telah menghilang sepenuhnya, dan hanya ada beberapa lampu hijau kebiruan yang berkedip-kedip tanpa henti di bawah dadanya. Lautan spiritual Huo Yuhao benar-benar merah, dan hanya ada beberapa pola emas halus yang nyaris tidak bisa dilihat di dalam lautan spiritual merahnya yang gelap.